Film ini baru banget dirilis. Judulnya kalau kalian suka baca di webtoon, pasti kalian tahu deh sama cerita ini. Soalnya ini tuh diangkat dari webtoon yang judulnya School Attack. Jadi ceritanya itu tentang satu sekolah yang menjadi tempat awal munculnya virus zombie. Siswa yang berhasil selamat harus berjuang buat keluar dari sana. Oh ya, sebelumnya aku kenalin dulu deh nih pemain-pemain intinya. Ada Yoon Chan Young yang meranin jadi Lee Chong San, Park Ji Soo yang jadi Nam Eunju, Choi Hyun yang jadi Choi Namra. Sama yang terakhir nih ada si ganteng Park Solomon yang jadi Lee Soyuk. Oke, kita langsung aja ya ke alur ceritanya. Episode 1, pembukaan. Ini ada siswa yang lagi dibully nih, namanya Jinsu. Dipukulin, ditendang habis-habisan sampai di titik dimana tiba-tiba matanya jadi kemerah-merahan gitu. Sampai akhirnya dia jatuh dari atas gedung itu. Scene, pindah ke rumah sakit. Yang nunjukin kalau ternyata dia masih hidup. Ayahnya datang, si Jinsu minta maaf, dia nggak bisa ngendalin emosinya katanya. Tapi jadi berubah marah. Kayaknya karena ayahnya tuh cuma janji-janji doang bakal perbaikin ini semua. Mata Jinsu sudah mulai memerah lagi. Habis itu si Jinsu dimasukin ke dalam koper, mau dibawa pulang sama ayahnya. Ini biasalah ya penampakan kehidupan di sekolah. Nah, ini ada satu siswi namanya Hyunju. Dia ketiduran di lab, ditinggal sama yang lain. Dia nemuin hamster di dalam kotak kaca. Gitu, dia gemas sama hamsternya. Bikin kaca retak. Ada yang datang nih, ternyata ayahnya si Jinsu. Jadi, ayahnya Jinsu ini tuh guru sains di sini. Karena tahu si Hyunju digigit, dia langsung nyekap si Hyunju. Malam itu Chonsan, Onjo sama Isak makan di restoran ayamnya Chonsan. Mereka ngebahas gosip tentang Pak Lee, ayahnya Jinsu. Katanya tuh ada yang bilang Pak Lee bau banget mayat busuk gitu. By the way, ini Chonsan dan Onjo udah sahabatan ya dari kecil karena mereka tetanggaan. Kayaknya sih ini si Chonsan demen sama Onjo, tapi si Onjonya malah lagi suka sama cowok lain. Nah, kalau si ganteng ini namanya Soyuk. Dia melihat anak-anak yang suka ngebully mau ngerjain anak lain dan diikutin tuh deh sama dia. Ternyata dia tuh dulunya juga bagian dari pembuli itu. Dan ternyata si ganteng ini yang diincar sama Onjo. Bisa aja sih sis. Di sisi lain, Pak Lee lagi bikin rekaman nih. Dia bilang dia ngetikin benzodiazepin buat memperlambat infeksi virusnya. Tapi ternyata nggak bertahan lama. Hyunju berhasil melepaskan ikatannya. Dia masuk ke kelas. Semua kaget dong melihat kondisi dia. Soyuk, Onjo, sama Isak ikut bantu bawa dia ke rumah sakit. Kayak dicek suhu tubuhnya. Rendah banget dong, mana itu matanya juga udah merah. Kebetulan ayahnya Onjo yang datang, dia kerja di damkar. Ternyata tadi sekalian dulu sempatannya Onjo nembak Soyuk dulu, tapi nggak kesampaian kejawab. Keburuan Chonsan datang, ganggu aja deh mas. Bu Sun langsung laporin Pak Lee ke polisi. Pak Lee panik dong. Dia bilang Hyunju tuh harusnya dikarantina, bukan dibawa ke rumah sakit, bahaya. Waduh, ini ternyata bu dokter kena gigit dong tadi pas nyuntikin biusnya. Bener aja kan, udah berubah aja tuh jadi zombie. Terus dia nyerang ke salah satu anak pembuli ini. Mulai dari sini nih zombie di sekolah terus bertambah. Soyuk nyelamatin Namra. Namra nggak dengar karena dia selalu pakai headset. Sampai akhirnya semua zombie sampai ke kantin di mana Onjo, Chonsan sama Isak lagi ada di sana.
Oke, kita lanjut ke episode 2 ya. Guru lagi pada rapat nih, si kepala sekolah ngomel-ngomel karena dia melapor tentang wabah zombie ke polisi. Padahal semua murid udah disuruh ngumpulin HP-nya. Sekarang udah banyak banget yang berubah jadi zombie. Chonsan sama Onjo kabur lewat jendela kantin. Tiba-tiba ada truk yang bawa besi nabrak tembok gedung. Sopirnya udah berubah juga jadi zombie. Ternyata mereka masuk lewat lantai 2 dengan truk itu. Chonsan udah hampir tergigit. Untung si Onjo nyemprotin apar ke zombie-zombinya. Mereka berhasil sampai ke salah satu ruang kelas. Di dalam situ ada Kyonsu sama Isak, sama beberapa anak lainnya juga. Nayon, anak orka yang bawelnya minta ampun itu, ngegagetin si Densu. Putih-putih gitu coba. Dia kena apar yang disemprotin sama Onjo. Lagi ngeliat tiba-tiba itu si Sohyuk sama Namra naik dengan tangga ternyata. Di sisi lain, Pak Lee lagi diinterogasi sama polisi. Di sini akhirnya kita tahu kalau dia tuh bikin itu buat si Jinsu. Jinsu kan sering dibully tuh, dan dia gak pernah berani melawan Pak Lee, jadi terinspirasi dari tikus dan dia mengekstrak hormon testosteron yang ada di tikus itu buat dijadiin serum. Dia disuntiin itu deh ke Jinsu. Jinsu malah berubah jadi monster. Dia juga ngegigit ibunya. Sementara itu si Yeonju yang lagi di rumah sakit juga udah nyerang orang-orang yang ada di sana. Nah, ini klub panahan baru pada pulang lomba. Kaget banget dong lihat sekolahnya udah porak-poranda gitu. Di kelas mereka nemuin HP yang dikumpulin punya Yeonju. Tapi Yeonjunya udah jadi zombie tuh, kebetulan ada di depan pintu. Oke, ditelepon nih. Awalnya mereka belum percaya sampai akhirnya masuk banyak laporan baru ditindak. Onjo nelpon ke pemadam kebakaran, tapi kali ini dia bilangnya ada kebakaran di sekolah mereka. Udah lama datang nih salah satu guru mereka, Pak Kang. Dia nih langsung nyuruh mereka semua buat ngeganjel pintunya rapat-rapat. Si Onjo melihat kalau tangannya Pak Kang ada luka bekas gigitan. Isak langsung beranikan diri buat ngusir Pak Kang. Bener tuh kan, langsung berubah jadi zombie Pak Kangnya. Terus lagi ngegigit salah satu dari mereka. Akhirnya mau gak mau ya, mereka yang keluar dari ruang kelas itu. Wih, mantap ya orang-orang nih ngalangin zombie-zombinya pakai jendela loh. Yang paling aku suka di sini sih si Densu pakai pintu coba. Mereka berhasil masuk ke ruang lab, tapi belum pada nyadar kalau Sohyuk gak ada. Ini di toilet, ada 3 orang ternyata. Ternyata temennya si Johnson ini malah udah digigit. Minji langsung nyuruh Jinsun keluar, terus ngurung si Halim di dalam. Nah lo, berubah kan jadi zombie juga. Udah ditusuk loh, kok nggak mati ya? Tiba-tiba ada yang mana dari luar. Dia Hari, seorang anak klub panahan. Padahal dia habis diomelin loh, gara-gara nggak lulus pas tes regional tadi. Gak lama kedengaran suara Bu Sunwa yang ngomong dari ruang siaran. Isak sambil nyoba nenangin Onjo, pegangan tangan. Kok tangan Isak dingin banget ya? Taunya Isak kena gigit tadi di kakinya. Tambah sedih aja Onjo, sahabatnya berubah jadi zombie.
pas dia mau nyerang Onjo, didorong dong sama Chonsan. Tapi si Onjo masih nggak ikhlas, dia masih megangin tangannya Isak. Ya ampun, abang ganteng masih selamat, ternyata ada di ruang seni dia bareng zombie-zombie. Chonsan punya ide, bikin tali pakai selang pemadam kebakaran buat mereka turun dari jendela. Walaupun Chonsan susah payah mengambilnya, akhirnya berhasil juga. Kyonso disuruh turun duluan. Chonsan mau belakangan karena harus ngebujuk Onjo dulu kan, karena Onjonya lagi merajo. Hehehe. Satu persatu mereka sampai di ruang siaran. Tenang banget nggak sih ngelihatnya? Chonsan juga berhasil ngebujuk Onjo. Di sisi lain, si Sohyuk juga berhasil keluar lewat jendela. Pas banget si Chonsan keluar, zombie-zombinya nerobos masuk, terus jadi pada jatuh tuh ke bawah. Nah, itu tadi alur cerita episode 1 dan 2 dari All of Us Are Dead. Gimana? Suka enggak? Mau lanjut enggak nih guys? Kalau mau komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan cerita kita selanjutnya.